word. Cari word yang berhubungan dengan food. 3, 2, 1 and go. Pizza and sausage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Alfian Arif, NPM 2312412. Saya Riviana Syaifatul Syafira, NPM 2312411. Saya Nurul Faiza dengan NPM 2312415. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai teori psikologi pendidikan. Teori psikologi pendidikan yang kami pilih yaitu teori konstruktivisme. Oke, jadi teori konstruktivisme itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan itu bukan sekedar diberikan, melainkan dibangun oleh individu sendiri. Jadi setiap orang yang membangun pemahamannya sendiri itu mengenai tentang dunia berdasarkan pengalaman, interaksi, dan refleksi yang mereka alami. Konsep utama dalam konstruktivisme itu yaitu pengetahuan aktif. Individunya tidak pasif, menerima informasi, dan membangun maknanya, pengalaman langsung. Setiap pribadi memiliki pengalaman yang sangat penting dalam membangun pengetahuan. Interaksi sosial, berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk pemahaman kita. Konstruksi makna, yaitu individu membangun makna yang unik berdasarkan latar belakang dan pengalamannya. Selanjutnya, dampak dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sekedar mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Kebutuhan dan minat siswa menjadi pertimbangan yang utama. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar bersama dalam kelompok untuk saling berbagi ide dan perspektif. Yang terakhir, pembelajaran berbasis masalah. Siswa belajar dengan memecahkan masalah yang nyata. Contoh penerapan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, proyek kelompok. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang menantang mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, diskusi kelas. Siswa berbagi ide dan pendapat mereka tentang suatu topik. Yang ketiga, eksperimen. Siswa melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis mereka. Keuntungan teori konstruktivisme meningkatkan pemahaman yang lebih dalam. Siswa tidak hanya menghafal tetapi benar-benar memahami konsepnya. Meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih termotivasi ketika mereka merasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa belajar menganalisis informasi, mengkalkulasi argumen, dan memecahkan masalah. Kritik terhadap teori konstruktivisme membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Penerapan teori konstruktivisme membutuhkan perencanaan yang matang dan sumber daya yang cukup. Sulit untuk mengukur hasil belajar. Hasil belajar yang bersifat subjektif sulit diukur secara kuantitatif. Jadi kesimpulan dari teori konstruktivisme yaitu di mana kita diberi pengetahuan atau pengajaran terlebih dahulu, lalu kita dituntut untuk bisa mempraktekkan apa yang diberikan oleh pengajar. Jadi bukan hanya sekedar teori tapi juga harus dipraktekkan. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Muhammad Alfian Arif. First word yang harus kalian buat yaitu mengenai makanan.